Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya Ridwanullah. Di sini saya akan mengisi materi apa pentingnya daftar nama dan bagaimana cara untuk membuatnya. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan membahas ya tentang menulis daftar nama. Jadi poin pertama Bapak Ibu semuanya, setiap bisnis yang besar itu pasti memiliki yang namanya daftar nama atau relasi ya, yang sangat banyak tentunya. Makanya, kenapa bisnis itu bisa besar? Karena dari relasi atau daftar nama yang begitu banyak, Bapak Ibu. Nah, maka ini juga akan mengacu poin kedua bahwa daftar nama adalah aset yang paling berharga. Karena daftar nama adalah sumber daya manusia yang bisa bergerak kapanpun, dimanapun, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah yang ketiga, daftar nama ini membuat Anda bekerja lebih cepat dan terstruktur tentunya. Jadi kalau kita mengerjakan usaha di sini itu tidak acak-acakan Bapak Ibu, sesuai dengan jalannya karena kita sudah punya yang namanya daftar nama. Coba Anda bayangkan, setiap 10 reseller Anda masing-masing memiliki 10 lagi reseller, ya. Anda punya 10 reseller nih. Nah, yang 10 reseller itu memiliki juga 10 reseller. Artinya kan sama dengan 100 reseller di bawah tim Anda. Kemudian yang 100 reseller itu masing-masing setiap orangnya menulis 100 daftar nama. Itu udah ada 10.000 daftar nama Bapak Ibu di bawah tim Anda masing-masing. Coba bisa kita bayangkan ya, begitu banyaknya daftar nama kita Bapak Ibu semuanya. Artinya daftar nama ini tidak akan pernah habis Bapak Ibu ya. Dari 100 reseller aja udah menghasilkan 10.000 daftar nama. Itu sangat dahsyat sekali ya, sangat besar sekali. Maka potensi untuk kita menjalankan di bisnis ini itu tentunya sangat-sangat besar karena daftar nama yang kita dapat, yang kita punya itu banyak sekali dari diri pribadi dan juga tim Bapak Ibu semuanya. Lanjut ke materi yang kedua ya, kunci untuk membuat daftar nama. Jadi yang pertama itu ditulis ya. Syarat untuk membuat daftar nama ditulis, yang kedua tidak dipilih Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama itu kenapa harus ditulis? Karena kalau kita ditulis ada datanya ya, bisa kita lihat Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalaupun kita lupa, ada data yang dimana bisa kita lihat di situ Bapak Ibu semuanya di buku daftar nama. Yang kedua, pada saat menulis daftar nama tidak dipilih ya. Jadi kita jangan pilih-pilih orang di awal Bapak Ibu semuanya. Tulis aja dulu dari kontak WhatsApp atau teman media sosial, teman sekolah, tetangga, keluarga dan sebagainya ya. Ditulis aja dulu semuanya, jangan dipilih-pilih. Nanti ada sesi untuk memilihnya Bapak Ibu. Nah, jadi ya kuncinya itu ditulis dan tidak dipilih Bapak Ibu semuanya, siapapun orangnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu semuanya. Kalau kita memiliki yang namanya buku daftar nama, pasti Anda tahu format daftar nama seperti ini ya. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengisi daftar namanya, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, ada di paling bawah itu ada keterangan. Nah, itu keterangan itu apa? F itu finansial ya. Jadi secara keuangan. Nah, jadi nanti kita akan memandang daftar nama kita secara keuangannya seperti apa gitu ya. Untuk A-nya ambisi atau rasa semangat dalam melakukan hal apapun atau antusias. Nah, yang S-nya itu supel atau sosial, cara berkawannya ya, cara bergaulnya, banyaknya temannya seperti itu ya. Yang T itu teachable, rasa ingin belajar, rasa percaya diri atau humble gak sih orangnya gitu. Nah, itu terkait keterangannya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengisinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama saya akan mencontohkan ya, ini namanya contohnya Rian. Nah, Rian ini tinggalnya di Bandung. Nah, artinya Bapak Ibu semuanya, ini kan daftar nama kita ini yang kita kenal orangnya. Berarti otomatis kalau misalkan contoh ya, Anda kenal dengan Rian, berarti Anda pasti tahu tempat tinggal dia di mana. Nah, ketika sudah diisi tempat tinggalnya, tinggal ngisi FAST sama SP-nya. Yang sudah tadi saya jelaskan di keterangan. Nah, untuk nilai FAST ini ya ada di bagian pojok bawah kanan.
Nah, itu nilai FAST. Kalau nilainya 1, secara finansial ya, Rian ini di bawah kita. Nah, kalau misalkan 2 sama dengan kita. Tapi kalau memang finansialnya Rian di atas kita, berarti tulis angkanya 3 Bapak Ibu di kolom F atau finansial. Karena Rian ini finansialnya di bawah kita, maka ditulis angka 3. Nah, itu secara finansial. Terus ambisi, semangat, antusias dalam melakukan hal apapun ya. Bukan hanya sekedar usaha, tapi hal apapun. Kalau dia di bawah kita ya tulis 1. Nah, tapi karena di sini contohnya 3, berarti semangatnya di atas kita Bapak Ibu semuanya. Terus untuk supelnya ya sama juga 3, sosialnya bagus daripada kita, cara berkawannya lebih bagus daripada kita, pengalamannya lebih bagus daripada kita, dan juga lingkungannya lebih banyak daripada kita, berarti sosial atau supelnya 3. Terus teachable-nya 3 ya, cara berkawannya, terus rasa humble-nya, mau belajarnya, rasa percaya dirinya lebih tinggi daripada kita, tulisnya 3. Berarti untuk SP atau standar prioritas itu di total ya, F tambah A tambah S tambah T, dijumlah semua, berarti totalnya 12 Bapak Ibu semuanya. Nah, itu cara mengisi FAST sama SP-nya. Terus keterangannya ya, Rian ini latar belakangnya apa? Nah, kita kan pasti tahu ya, beliau sebagai pengusaha contohnya. Nah, ketika sudah mengisi keterangan di kolom produk ya, kira-kira produk yang masuk untuk Rian ini produknya apa aja gitu. Nah, di sini kalau misalkan dia punya kendaraan ya tentu masuk juga otomotif ya, masuk juga kesehatan ataupun yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa ditulis, dilengkapi sesuai dengan kebutuhan daftar nama kita gitu ya. Itu yang pertama. Terus saya contohkan lagi yang kedua. Di sini namanya Feby. Nah, Feby ini tinggalnya di Solo ya, Jawa Tengah. Secara finansial Feby di atas kita berarti 3. Untuk ambisi di bawah kita berarti 1. Untuk supel atau sosial sama dengan kita berarti 2. Untuk teachable-nya ya sama dengan kita berarti 2. Berarti jumlah SP-nya itu 8 ya. Nah, berarti kalau misalkan Feby ini apa nih latar belakangnya? Atlet. Nah, kira-kira yang cocok produknya buat atlet nih apa nih? Atau buat keluarganya juga. Nah, di sini bisa jadi kesehatan, ya bisa juga dia di Solo kan banyak pertanian, masuk juga produk pertanian atau produk otomotif juga bisa masuk ataupun yang lainnya. Nah, jadi nanti dilengkapi. Itu Bapak Ibu semuanya ya, cara untuk mengisi daftar nama. Terus yang berikutnya lagi, nomor ketiga ya, di sini ada contoh namanya Andi. Tinggalnya di Jakarta. Secara finansial Andi ini sama dengan kita, berarti tulis angka 2. Untuk ambisinya sama dengan kita, tulis angka 2. Untuk supelnya atau sosialnya di bawah kita, tulis angka 1. Teachable-nya sama dengan di bawah kita, berarti tulis angka 1. Dan SP-nya standar prioritasnya 6 ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, Andi sebagai apa latar belakangnya? Sebagai karyawan ya, pekerja. Untuk produknya yang masuk itu kesehatan, bisa juga peternakan untuk entah itu keluarganya, temannya kan bisa masuk juga. Nah, jadi itulah cara mengisi daftar nama. Dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya, daftar nama ini ditulis atau dibuat bukan untuk menjudge orang ya, bukan untuk menghakimi orang, tapi melainkan ini untuk memudahkan kita mana yang pertama kali kita undang, mana yang pertama kali kita presentasi tentang bisnis, mana yang pertama kali kita kenalkan tentang produknya gitu ya. Jadi untuk memudahkan, bukan untuk menghakimi orang Bapak Ibu semuanya ya. Karena ada yang namanya standar prioritas ya. Kalau SP-nya 4 sampai 6 itu SP rendah ya. 7 sampai 9 sedang, 10 sampai 12 tinggi. Nah, maksudnya kalau misalkan yang diutamakan untuk kita undang di awal itu yang SP tinggi terlebih dahulu ya. Bisa jadi finansial dia ada, ambisi dia ada kan. Jadi semuanya 3, jadi SP-nya tinggi ya. Tapi angka tersebut itu adalah angka hanya sebagai patokan Bapak Ibu semuanya ya. Bukan berarti harus selalu seperti itu. Nah, jadi itu alat untuk memudahkan kita saja ya. Nah, jadi dengan adanya membuat daftar nama seperti ini memudahkan kita ya, mana yang pertama kali harus kita undang, mana yang pertengahan, ya mana yang belakangan gitu ya. Intinya dibuat dan dipraktekkan Bapak Ibu semuanya.
Nah, lalu ke materi berikutnya ya. Ini konsep membuat daftar nama. Kenapa sih penting banget daftar nama itu kita harus buat dan juga harus kita tulis ya? Karena di sini ada yang namanya rumus segitiga Bapak Ibu semuanya ya. Saya contohkan. Nah, ini kita contoh ya. Nggak ada angka yang pasti ya, tapi saya contohkan 100 saja. Misalkan Anda memiliki daftar nama 100. Nah, pasti ketika Anda sudah memiliki daftar nama 100, itu kan nggak mungkin Anda hadir semua ketika Anda undang. Contohnya misalkan yang bisa dibuat janji temu atau yang diundang hanya 75 dari 100 orang. Berarti kan berkurang tuh ya. Nah, sisanya entah itu ada yang nunda atau dia nggak mau dihubungi kan, macam-macam. Dan dari 75 orang yang sudah dibuat janji temu, itu nggak mungkin hadir semua. 75 orang itu nggak mungkin hadir semua ya. Bisa jadi yang dipresentasi itu hanya 50 orang. Berarti sisanya nggak mau dipresentasi atau mungkin dia nunda atau gimana, kita nggak tahu ya. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, maka yang sudah dipresentasi aja kadang-kadang itu nggak gabung semua. Jadi nggak mungkin 50 orang langsung gabung pada saat itu ya. Karena adanya hukum angka Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi yang sudah kita presentasikan, yang di follow up ya, atau yang kita yakinkan kembali itu 30 orang. Sehingga apa? Sehingga di sini contohnya yang join 15 orang. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya ya. Dari 100 daftar nama yang join cuma 15 ya. Ketika sudah join ya, nggak mungkin aktif semua. Nah, itu ada lagi hukum angka ya. Ada yang hadir sering ke pertemuan, ada yang malas-malasan, ada yang pengen online, pengen offline aja, itu kan beda-beda. Nah, artinya yang aktif ya, itu hanya 5 orang contohnya. Dan yang aktif pun ya, itu nggak semuanya leader. Nah, dari yang aktif 5 orang, itu hanya ada 1 leader Bapak Ibu semuanya ya. Coba kita bayangkan, dari 100 daftar nama hanya ada 1 leader. Ini sebagai contoh ya, dan ini bukan angka patokan, ini sebagai contoh aja ya. Tapi kalau misalkan dari 100 daftar nama hanya menciptakan 1 orang leader ya, dari 1 leader itu bisa menciptakan ribuan orang di bawah jaringannya. Nah, itulah Bapak Ibu kekuatan kita pentingnya menggunakan daftar nama ya. Nah, di sini ada bisnis ini diawali dengan daftar nama atau database ya. Karena daftar nama itu adalah awal dari segalanya ya. Kita tuh mapsnya itu di awal menggunakan daftar nama. Terus kalau daftar namanya banyak, leadernya juga pasti banyak ya. Kalau leadernya pasti banyak, sudah pasti di bawah jaringannya juga banyak Bapak Ibu yang bergabung, yang aktif, yang bisa presentasi, yang bisa janji temu, yang selalu hadir ke pertemuan. Itu pasti banyak. Kalau leadernya juga banyak. Nah, makanya dari daftar nama tersebut pentingnya Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita harus membuat daftar nama di awal. Sebelum ya terlalu jauh kita menjalankan bisnis ini, di awal kita harus membuat daftar nama untuk pola kerja kita Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mungkin itu saja materi pentingnya daftar nama dan juga cara untuk membuatnya. Intinya Bapak Ibu, lakukan dan langsung praktekkan ya. Pastikan Anda semua ya melakukan apa yang sudah direkomendasikan oleh mentor Anda masing-masing dan praktekkan apa yang sudah diberitahu tadi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi lakukan dan praktekkan supaya kita tahu kebesaran bisnis kita masing-masing Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin itu saja, dan jangan lupa Anda selalu pastikan ya, yang belum subscribe segera subscribe channel YouTube Sekolah Bisnis MTM dan juga channel YouTube Base Corporation, dan follow Instagram MTM Priority ya. Tentunya untuk YouTube nyalakan notifikasi atau loncengnya Bapak Ibu semuanya supaya Anda bisa menerima informasi terkini dan juga terbaru Bapak Ibu semuanya ya. Jadi banyak sekali informasi update yang perlu Anda ikuti, yang perlu Anda tonton, yang perlu Anda pahami supaya perkembangan bisnisnya juga semakin meningkat Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa nanti di materi berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.